umat muslim sepanjang 1400 tahun itu dipandang tidak menerapkan hukum Allah sehingga dipandang sebagai mereka bukan muslim, bahkan mereka itu musyrik, atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi pada forum diskusi di Rumah Wasatiyah. Kali ini kita akan membahas soal salah satu terminologi atau istilah yang sangat populer di kalangan aktivis pergerakan Islam, yaitu istilah hakimiyah. Apa istilah itu kita akan bahas pada siang hari ini bersama dengan dua narasumber kita yang sangat kompeten. Di sebelah kanan saya sudah tidak perlu diperkenalkan, ini narasumber tetap Rumah Wasatiyah, yaitu Ustadz Al-Muhandis Parawijayanto sebagai mantan Amir CI, seorang yang sudah sangat panjang malang melintang dalam dunia pergerakan Islam. Dan kemudian yang sebelah kiri saya ada Dr. Kiai Haji Ginanjar Syakban. Beliau adalah seorang akademisi, dosen, peneliti, dan juga alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Dan beliau bahkan saking lamanya di Mesir pernah menjadi dosen di Universitas Kanal Suez di Mesir. Ya. Baik, saya langsung saja untuk mempersingkat waktu, ya. Saya mulai dari Ustadz Para. Ya. Ustadz, sebetulnya ini kan istilah yang sudah banyak didengar oleh banyak teman-teman kita aktivis pergerakan, ya. Istilah hakimiyah ini, sebetulnya istilah ini apa maknanya dan seperti apa sejarahnya? Mungkin Ustadz bisa jelaskan, silahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Jadi al-hakimiyah ini berkaitan dengan meyakini atau mengimani bahwa hak untuk tasri', ya, itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk prakteknya, ya, kita mengakui tentang wajibnya berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, dan sebaliknya, ya, barang siapa tidak meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia kafir. Jadi itu konsekuensinya seperti itu, karena berkaitan dengan keimanan tadi, ya. Ya, hakimiyah ini sebetulnya bagian daripada tauhid uluhiyah. Ya, dia bagian daripada tauhid uluhiyah. Nantinya menerima hukum Allah itu bagian daripada ibadah. Daripada ibadah. Jadi memang secara i'tiqadi tidak boleh keluar atau tidak boleh kosong dari hatinya kaum muslimin. Ya, memang harus meyakini tentang kewajiban berhukum dengan apa yang diturunkan Allah tadi. Perkara i'tikad, ya. I'tikad, akidah, ya. Akidah. Artinya semua muslim harus meyakini bahwa wajib hukumnya menerapkan hukum Allah. Ya. Oke. Nah, jadi intinya itu. Jadi hakimiyah, jadi hak tasri' itu mutlak milik Allah. Milik Allah. Ya, jadi Allah yang menentukan yang halal, yang haram, ya, kemudian menentukan syariatnya, ya, dan manusia yang beriman harus menerima ini dan wajib untuk menjalankannya. Demikian intinya. Baik, baik. Kalau menurut Ustadz Ginanjar, seperti apa sebetulnya sejarah atau mungkin berangkat dari dasar dulu. Semua hukum Islam ini kan dasarnya harus Al-Quran, Sunnah, ya, ada masadiru tasyri', ya. Sebetulnya dasarnya hakimiyah itu apa, dan kemudian hukum Allah yang harus diterapkan itu hukum Allah yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nas'alullah ta'ala al-iman warahmah wal hidayah. Ustaz yang saya hormati, Ustadz Muhandis Para yang kita hormati bersama. Tema diskusi kita kali ini menarik ya, mengenai satu buah peristilahan mustolah yang mustolah itu menjadi salah satu bahan perbincangan di dunia Islam pada masa sekarang ini, yaitu mustolah al-hakimiyah. Apa yang tadi diterangkan oleh Ustadz Para secara konsep dasar memang betul. Al-hakimiyah itu pemahaman sederhananya adalah bagaimana kita ini menjalani kehidupan, menerapkan hukum ini berdasarkan dengan hukum Allah. Dan dalam Islam ya hukum Allah adalah sumber daripada syariat kita, itu tidak diragukan. Tetapi yang menjadi problematik kemudian adalah istilah ini dipraktekkan, digunakan tidak sesuai dengan konsepsi awalnya, yaitu ketika melalui terminologi hakimiyah ini dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita justru untuk kemudian menyerang kelompok yang berbeda pandangannya dengan mereka, bahkan mengkafirkan kelompok yang berbeda konsepsinya dengan mereka, dan bukan hanya menyerang, mengkafirkan, tetapi juga membunuh yang berbeda dengan mereka ini, dengan alasan bahwasannya orang-orang yang berbeda dengan mereka itu dipandang tidak sedang menerapkan hukum Allah, tidak sedang dalam konsep hakimiyahnya ini. Karena apa? Haula yatahakkamuna bihukmin ghairi hukmillah, katanya. Mereka ini tidak berhukum dengan padahal ya sesama muslim yang juga menjalankan syariat Islam, tetapi karena berbeda pandangan ini kemudian ya tadi itu ya terjadi fenomena penyerangan, terjadi fenomena pengkafiran, dan kemudian sampai kepada tahap ya ada penghilangan nyawa. Hal yang sebenarnya itu justru dilarang dalam agama, kecuali memang sudah betul-betul penyimpangan dari hukum Allah ini jelas dalam pandangan yang itu ditetapkan oleh para ulama, yang memang mereka ini punya legalitas dalam menafsirkan, dalam mereformulasi apa yang disebut dengan syar'ullah tadi ini. Nah, sebenarnya fenomena yang tadi ini konsepsinya benar, istilahnya benar, tetapi kemudian difahami dengan konsepsi yang kurang benar. Itu terjadi dulu pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Itu kita kenal satu kelompok yang namanya kelompok Khawarij, atau mereka yang keluar dari mayoritas umat Islam ya. Pada saat itu memang kondisi umat muslim sedang mengalami gejolak, turbulensi sejarah ya, ketika sahabat Utsman, khalifah ketiga itu wafat, dan wafatnya terbunuh. Kemudian ada dinamika, ada gejolak konflik ya antara dua kubu yang berada di Hijaz, di Arabia, dan juga di Irak. Itu adalah kubunya sahabat Ali, yang kemudian mereka ini ya yang berhak untuk menjadi penerus khalifah daripada sahabat Utsman ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian ada juga kubu kerabatnya sahabat Utsman, itu yang berada dan berkuasa di wilayah Syam ya, di Suriah, yaitu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Lalu kedua kelompok ini, kelompok sahabat Ali karramallahu wajhah dan juga kelompok sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu ini terlibat konflik. Konfliknya sebentar, hanya cuma 2 hari saja.
dari tanggal 26 Juni sampai 28 Juni tahun 657 kurang lebih ya, atau pada tanggal 5 sampai 7 bulan Safar tahun 37 Hijriah. Ya, itu perang Siffin ya. Perang Siffin dikenal dengan peristiwa perang Siffin. Ya. Di Siffin perang, kemudian ya terbelah. Dan dua kelompok yang sebenarnya terlibat konflik ini ingin mengakhiri konflik itu dan ingin rekonsiliasi, ingin damai. Tetapi kemudian ada satu kelompok di sini, kelompok yang kemudian menyalahkan sahabat Ali, menyalahkan sahabat Muawiyah. Jadi pihak ketiga ya, Pihak yang ketiga. ribut ya. Nah, pihak ketiga ini kemudian menyatakan kalau baik sahabat Ali dan sahabat Muawiyah dua-duanya itu tidak sedang menjalankan al-hukmu bihukmillah. Dua-duanya ini sudah keluar daripada penerapan hukumnya Allah. Nah, kemudian dari sinilah kelompok Khawarij ya menyalahkan dua kelompok ini dan mengkafirkan dua kelompok ini. Nah, yang kemudian lebih disayangkan lagi, karena dipandang baik dua kelompok ini, baik kelompok sahabat Ali ataupun Muawiyah telah keluar dari hukum Allah, karena itu telah kafir, keluar dari agama Allah ya, dan karena kafir berarti boleh untuk diperangi. Ya, dan memang diburu. Beberapa sahabat ada yang menjadi korban dalam tragedi pengkafiran kaum Khawarij ini. Salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Khubbab. Sahabat Abdullah bin Khubbab ini ya, beliau salah satu sahabat Rasul yang paling terkasih. Beliau adalah orang yang lahir awal dan memeluk Islam sejak bayi, selain sahabat Abdullah bin Zubair ya. Itu dibunuh. Dan istri beliau juga oleh kelompok Khawarij ini dibunuh, bahkan istrinya sedang mengandung, dan ya itu sangat tragis sekali ya. Nah, kemudian ini beberapa tokoh Khawarij ini ada namanya Nafi bin Arzak ya diantaranya. Lalu ada juga Qatari bin Faja'ah dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal yang oleh sahabat Ali sendiri dikatakan bahwasannya mengenai inil hukm illa lillah itu atau hakimiyah ini tidak ada hukum kecuali hukum Allah nih. Memang betul itu, tetapi kata sahabat Ali ini adalah kalimatul haq urida biha al-batil. Istilahnya kalimatnya betul, hakimiyah ini hukum hanya untuk Allah, tetapi justru dikehendaki, dipergunakan, disalahpahami sehingga kemudian menjadi sesuatu yang batil, tidak benar ya, untuk mengkafirkan dua sahabat. Coba dua sahabat dikafirkan bagaimana? Yang sahabat ini padahal adalah sahabat yang sudah dijamin al-udul ya, dan dua sahabat dan kemudian ya perangnya itu kan terjadi dibandingkan dengan bentangan sejarah peradaban Islam cuma 2 hari, dan dua kelompok ini sudah bersepakat untuk rekonsiliasi. Tetapi kemudian ya memang sejarah kadang-kadang ya bukan hanya peristiwa yang terjadi, tetapi ada ibroh yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Ternyata ada pihak-pihak yang karena kekurang telitian dan kekurang hati-hatiannya dalam memahami kalimatul haq ya, ayat Al-Quran kan kalimatul haq, tetapi justru karena dipahami dengan tidak benar, yang hak ini justru menjadi batil ya. Ayat Quran yang seharusnya ini menjadi kalimatul hak justru ya dijadikan alasan untuk menegasikan, untuk menyerang, untuk mengkafirkan, dan bahkan membunuh pihak yang tidak dalam kelompok Khawarij ini. Nah, ini sejarah daripada hakimiyah pada masa sahabat, tetapi dulu istilah ini tidak populer ya. Belum ada ya, istilah hakimiyah ini. Baru kemudian setelah kurang lebih 1400 tahun dari peristiwa perang Siffin ini, 14 abad lah ya, 1300 sekian tahun, istilah ini muncul lagi. Istilah hakimiyah. Jadi itu mati suri selama ribuan tahun ya. Selama ribuan tahun tentang al-hakimiyah ini. Kemudian muncul lagi istilah ini pada abad ke-20. Munculnya dari India oleh seorang tokoh muslim dari India namanya Syekh Abul A'la Al-Maududi. Beliau di India, dan kemudian ya Al-Maududi ini hidup dalam kondisi ketika India benar-benar sedang terjajah oleh penjajahan Inggris saat itu.
kemudian ya umat muslim di sana mengalami marginalisasi, ya, keterpinggiran, ketertindasan, hak kemerdekaan mereka juga tidak didapatkan. Ya, dalam kondisi ini kemudian muncul dalam beberapa karyanya, di antara karya Al-Maududi yang membahas mengenai konsep hakimiyah ini adalah kitab yang berjudul Al-Mustalahat Al-Arba'ah fi Al-Quran. Ya, jadi ada 4 istilah yang sekiranya menurut Al-Maududi penting tapi oleh umat Islam tidak diterapkan dan dipakai. Yang pertama adalah mengenai istilah Al-Ilah, yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga itu Al-Ibadah, Ustaz, ya. Ibadah. Yang keempat itu Ad-Din. Ya. Jadi Al-Ilah, kata Al-Maududi, itu difahami sebagai Al-Hakim. Allah ini adalah yang memang penentu hukum, peraturan. Kemudian ada konsep Ar-Rabb. Ar-Rabb ini diartikan sebagai konsepnya al-hakimiyahnya Allah tadi itu. Jadi ya hakimiyahnya, peraturan Allah yang kemudian. Lalu konsep ibadahnya, bentuk ubudiyah umat muslim itu adalah ya tadi itu at-tahakkum bihakimiyatillah. Bagaimana ya secara tekstual itu menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, yang jadi masalah itu begini. Al-Maududi memandang bahwasannya hukum yang dibuat bukan berasal dari Allah ini dipandang bukan sebagai al-hakimiyah tadi itu. Jadi kalau ada orang muslim yang kemudian menerapkan produk hukum yang itu tidak dipandang sebagai produk hukum Allah menurut Maududi, tidak termasuk yang beribadah pada Allah. Dan ketika tidak beribadah kepada Allah, dia sudah syirik, ya. Al-Maududi mendikotomi, ya, istilah itu, ya. Istilah hukum yang ada dan hukum Allah, ya. Nah, ini penting untuk dianalisis, Gus Najih dan Ustadz Farah. Bahwasannya yang dimaksudkan dengan hukum Allah itu apa? Apakah umat muslim sepanjang 1400 tahun itu dipandang tidak menerapkan hukum Allah sehingga dipandang sebagai mereka bukan muslim, bahkan mereka itu musyrik, atau bagaimana? Karena kalau kita melihat misalkan pada masa sahabat Umar bin Khattab, itu membuat hukum yang tidak ada pada masa Nabi. Contohnya apa? Itu peraturan hukum mengenai hisbah. Iya kan? Lalu menganulir kasus pencurian. Yang dan seterusnya. Ini kan hukum-hukum yang sifatnya adalah baru. Tidak ditemukan kasusnya dalam Quran, tidak ditemukan kasusnya dalam hadis. Maka kemudian disinilah peran para ulama, para sahabat, para ulama untuk berijtihad. Ya, karena ulama ini disebut sebagai warasatul anbiya, yang diwarisi dari Nabi oleh ulama itu apanya? Ilmunya. Makanya di sini para ulama dunia Islam sepanjang 1400 tahun ini menetapkan bagaimana satu buah juklak untuk mereformulasi hukum Islam yang sekiranya muncul baru, diperlukan untuk dibuat, tetapi kira-kira ini dalil secara tekstualnya tidak terdapat dalam Quran, tidak terdapat dalam hadis. Makanya kan ada kemudian sumber-sumber rujukan itu, ada ijma, ada qiyas, ada saduz dzara'i, ada maslahat mursalah. Ini yang kemudian dalam turunan ilmu hukum Islam, syariat ini sebagai rujukan hukum umum dan pokok, ya, ada Al-Quran, ada kemudian Sunnah. Lalu hukum secara mujmal ini itu disederhanakan agar mudah dipahami dari syariat menjadi fikih, kan? Itu ada bab-babnya, ada pasal-pasalnya, tata cara wudhu bagaimana, yang membatalkan wudhu apa, sunnah-sunnahnya wudhu apa, ya kan? Ini kan tidak disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci begini. Nah, itu para ulama yang memperinci ini, yang membuat definisi operasional, dan aplikatif, ya. Nah, kemudian dari fikih ini ada yang disebut usul fikih. Usul fikih ini adalah bagaimana prinsip-prinsip dasar agar bagaimana hukum ini berkembang tetapi sesuai dengan koridor Al-Quran, hadis, dan ya pandangan ulama salafus soleh tadi itu, ya.
Dan itu panjang sekali Gus Najih ya. Selain usul fikih ada yang disebut dengan qawaid fikih ya, atau kaidah-kaidah fikih, dan kemudian ada juga asbah wan nadzair. Ada juga maqasidus syariah. Dan yang membuat formula ilmu ini kan ya para ulama yang secara kapasitas keilmuan, secara legitimasi keilmuan mereka itu teruji gitu ya, saling sambung menyambung, sehingga kemudian hukum yang diproduk pada abad ke-14 itu ya tidak jauh berbeda, punya runtutannya, punya landasan hukumnya dari masa kenabian. Termasuk halnya bersanad. Termasuk halnya misalkan Ustadz pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Turki Utsmani ini punya undang-undang sendiri buatan mereka, namanya Qonun Nameh atau Kitabul Qonun, kitab undang-undang. Kitab undang-undang ini ditulisnya dalam bahasa Utsmani, bukan dalam bahasa Arab. Tetapi ya tentu saja sumber-sumber rujukannya adalah dari Al-Quran, dari hadis, dari kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Artinya yang ingin kemudian dikritisi dari pandangan Maududi ini, apakah kemudian sahabat Umar itu berhukum dengan selain hukum Allah karena sahabat Umar menciptakan hukum sendiri? Apakah kemudian beberapa ulama pada masa Turki Utsmani dengan membuat Qonun Namah ini ya, itu dipandang berhukum bukan sebagai hukum Allah, termasuk di Nusantara. Kalau kita mau lihat misalkan dalam sejarah kesultanan-kesultanan Nusantara, setiap kesultanan itu punya formulasi undang-undang yang sifatnya kompilasi Ustaz ya, dari sumber-sumber rujukan Islam dan dari sumber hukum lokal, seperti di Aceh, Qonun Aceh, misalkan di Kesultanan Cirebon ada undang-undangnya, di Kesultanan Demak juga ada undang-undangnya. Nah, ini maksud saya bahwasannya jangan kemudian istilah al-hukmu lillah ini, berhukum dengan Allah ini, kemudian ya didistorsi dengan pemahaman, wah ini kalau yang undang-undang yang dibuat oleh manusia ini berarti bukan sebagai hukum Allah. Nah, ini kan yang kemudian menimbulkan kerancuan. Baik. Jadi memang perlu pemaknaan yang lebih detail dan lebih lebih hati-hati dalam makna hukum Allah ya. Kalau tadi diceritakan ada sejarah kelam penggunaan istilah ini, seperti kata sahabat Ali, Khalifah Ali, beliau mengatakan bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah, itu adalah kalimat yang benar. Memang benar tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tetapi ketika digunakan untuk mengkafirkan yang lain, kemudian menghalalkan darah yang lain, ini adalah keliru ya, karena bahkan Islam sendiri sangat melarang ya menghilangkan atau menumpahkan darah orang lain itu berat sekali. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kan sebenarnya ini berangkatnya dari Al-Quran ya, dari surat Al-Maidah ayat 44, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang kemudian dilanjut di ayat berikutnya di ayat 45 dan 47 dengan faulaika humul zalimun dan faulaika humul fasiqun. Sebetulnya menurut para ulama penjelasan ayat ini tuh seperti apa? Iya. Mungkin sebelum masuk ke situ saya ingin melanjutkan penjelasan Dr. Ginanjar Sa'ban tadi. Jadi hakimiyah itu sendiri ada 3 level. Jadi yang pertama hakimiyah takwiniyah. Iya. Jadi ini adalah kedaulatan Allah dalam penciptaan, pengaturan alam semesta, takdir, hukum sebab akibat, dan segala ketetapan kosmik. Karena memang Allah adalah satu-satunya khalik, pencipta di semesta ini, dan al-mudabbir ya, mengatur semuanya. Ya. Dalam firman Allah kan ala lahul khalqu wal amr, ya kan, ketauliah miliknya penciptaan dan perintah. Ini yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua sudah tidak bisa diutak-atik oleh kita. Ini manusia nggak bisa ada ranah masuk ranah, nggak bisa masuk ranah ini. Yang pertama ya. Nah, yang kedua hakimiyah tasri'iyah. Iya. Ini adalah wilayah yang tidak boleh diubah. Ya kan, memang kalau yang berani mengingkari atau mengubah ya bisa jatuh pada kufur akbar. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menentukan wajibnya sholat atau puasa, 5 waktu, atau haramnya riba, zina, khamar, juga hudud ya. Itu juga nggak boleh dirubah. Warisan, kisos. Ini
ini adalah wilayah tasri'iyah. Dan ini yang memang harus diimani, dipegang tadi secara itikad, dan kita berusaha tidak merubahnya, ya, karena merubahnya dengan hukum lain ya bisa jatuh pada kekafiran. Tapi ada satu lagi yang mungkin ini tidak banyak populer, ya, yang disebut dengan hakimiyah qadhaiyah atau wilayah sia-sia. Jadi ini adalah kedaulatan Allah Subhanahu wa taala dalam ranah penegakan hukum, kekuasaan pemerintahan, qadha atau kehakiman, dan manajemen publik, ya, yang harus didasarkan pada prinsip keadilan, maqasid syariah, dan ketentuan syariat yang maklum minad din. Bidarurah. Ya, jadi ini memang wilayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk manusia, artinya untuk kaum muslimin, untuk boleh mengembangkan, ya, boleh beristihad, ya. Jadi ini memiliki ruang istihad untuk mengatur masyarakat. Jadi mereka bukan berarti membuat syariat baru, ya, tapi sebetulnya menerapkan nilai-nilai syariat dalam konteks sosial dan politik yang terus berubah. Terus berubah. Jadi itu memang diizinkan Allah istilahnya. Jadi ini tadi untuk memperjelas tadi yang diterangkan oleh Dr. Ginanjar tadi, ini bukan wilayah yang kalau dibuat jadi kafir. Iya kan? Karena memang ini diizinkan. Ya. Jadi itu memang diizinkan pada manusia yang mendapat amanah, misalnya dia menjadi penguasa, dia boleh membuat aturan-aturan yang membuat negaranya itu aman, tertib, ya, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan tadi pertimbangan maqasidus syariah, prinsip keadilan, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami, sehingga akhirnya dianggap masalah hakimiyah ini, termasuk yang ketiga ini, dianggap juga kekafiran. Ya, padahal misalnya undang-undang lalu lintas itu buatan manusia. Tapi kalau nggak dibuat ayat undang-undang lalu lintas, ya? Iya, nggak ada. Nggak akan Pikirnya buatan manusia, berarti kalau mengimani ini berarti kafir. Mewajibkan ini, melaksanakan ini berarti kafir. Padahal mudaratnya lebih besar kalau tidak ada undang-undang lalu lintas. Sering terjadi kecelakaan, ya kan? Kemacetan ada korban, minimal, ya. Nah, kalau sampai ada korban berarti tidak sesuai maqasid syariah. Ya, tidak sesuai maqasid syariah. Tidak hibdun nafas kan jadinya. Tidak hibdul mal, ya kan? Nah, artinya memang pertimbangannya ya maqasidus syariah. Nah, ini kan penting dipahami. Nah, ketika ini tidak dipahami, akhirnya muncul ekstremitas. Iya kan? Nah, karena apa? Akhirnya nggak setuju ada aturan lalu lintas, ada sistem ekonomi yang sesuai dengan masanya, ada birokrasi negara, undang-undang perdagangan sesuai dengan zamannya. Ya, nah ini semua termasuk daerah yang disebut dengan ranah ta'zir. Ya, jadi memang ta'zir ini adalah haknya penguasa. Jadi penguasa yang punya hak untuk boleh membuat hukuman-hukuman yang sesuai dengan tadi efek jera, ya, tujuannya bukan menghukumnya. Bagaimana itu tidak terulang, ya kan? Bagaimana maslahatnya bisa tercapai, mudaratnya bisa dicegah. Ya. Nah, yang penting wilayah yang ketiga ini tidak menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Dan bukan dalam kerangka untuk menolak hukum Allah secara itikad. Nah, ini penting, ya kan? Nah, ketika tidak memahami ini, mencampur adukan, tidak memilah menjadi tadi hakimiyah takwiniyah, kemudian hakimiyah tasriyah, dan hakimiyah qadhiyah atau sia-sia, ya. Ini akhirnya semua kafir. Nah, akhirnya dia hidupnya selalu pengennya melanggar. Supaya dianggap tidak tunduk pada hukum buatan manusia. Iya, itu menarik jadinya. Jadi aturan-aturan dilanggar dengan keyakinan, dengan melanggar ini berarti dia tidak tunduk pada hukum buatan manusia. Padahal justru harusnya yang ketiga ini justru diikutin. Dan penguasa berhak untuk mewajibkannya. Ya, misalnya lalu lintas, kalau melanggar kan ada sanksinya, ditilang. Itu boleh. Itu bagian daripada syariat. Dan ini yang kadang-kadang tidak dipahami, iya kan? Nah, kemudian berkaitan tadi pertanyaan
wa malam yahkum bima anjalallahu faulaika humul kafirun. Iya. Ya. Iya. Ini juga tidak boleh dinilai secara semata berhukum. Ya, semata berhukum tidak boleh karena ekstremitasnya itu terjadinya ketika memandang ini hanya semata kekafiran yang sifatnya zati. Iya. Ya, jadi kekafiran ini kan ada yang harus ada disertai dengan itikad. Ya, yang zati misalnya menyembah berhala itu memang perbuatan, tapi memang zatnya perbuatan itu sudah termasuk kekafiran. Ya, atau menghina nabi, atau membunuh nabi. Nah, mereka menyamakan berhukum dengan hukum Allah dengan ini. Nah, Pak, sementara tidak seperti itu, ya. Jadi ada kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya, sejarah turunnya ayat itu sendiri kan kisah Yahudi yang zina muhsan itu. Nah, di situ pada kisah ini kan ada sebab lain, yaitu tabdil, yang mengganti hukum rajam dengan hukum buatan manusia. Tapi diaku sebagai hukum Allah. Nah, ini kan di sini kekafirannya. Ya, kemudian dan penerapan yang tebang pilih ya sebetulnya orang Yahudi. Tebang Kalangan pilih. elit tidak dirajam, kalau orang biasa tetap dirajam. Iya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah sendiri mensyaratkan itu ada istihlal. Jadi ada menghalalkan hukum penggantinya itu. Jadi kafir itu kalau meyakini atau meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada tafdil, hukum Allah. Ada yang lebih baik, berarti tafdil. Itu berarti kan ada syarat lain. Bukan semata berhukumnya. Bukan semata-mata hanya tidak menerapkan otomatis kafir. Tapi ini kafir karena meyakini ada hukum yang lebih baik. Ada hukum yang lebih baik. Jadi dia mengganti hukum Allah dengan hukum yang dianggapnya lebih baik. Atau dia menghalalkan penggantinya ini. Boleh pakai diganti hukum Allah dengan ini. Ya, atau yang haram dirubah jadi halal. Kan? Nah, ini semua kan berarti ada unsur itikadnya. Bukan semata pada perbuatannya. Iya kan? Nah, ini yang kadang-kadang ketika ini tidak dipertimbangkan itikadnya, akhirnya terjadi ekstremitas. Karena akhirnya mayoritas nih dengan semata tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena pasca kolonial rata-rata semua negara yang penduduknya kaum muslimin mayoritasnya kan dalam keadaan yang tidak bisa menghindari mewarisi hukum selain hukum Allah. Mewarisi hukum kolonial. Nah, padahal masalah tadi istihlal, tahdil, kemudian menganggap lebih baik atau menghina dan sebagainya, motif-motif yang bisa menimbulkan kekafiran itu adanya di hati. Nah, di hati ini kan nggak bisa diperiksa. Betul. Kecuali dia nyatakan, menyampaikan. Nah, itu aja. Jadi intinya nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada unsur juhudnya. Juhud juga masalah di hati. Harus ada dinyatakan. Kalau tidak ada pernyataan, melihat perbuatannya nggak bisa langsung divonis. Intinya tidak menerapkan hukum Allah itu tidak semata-mata bisa langsung dikafirkan. Tidak bisa. Harus dilihat dulu faktor atau motifnya apa. Kalau motifnya menganggap ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, nah ini yang disebut kekafiran. Atau dia mengingkari hukum Allah, terus makanya dia ganti dengan hukum lain. Ini juhud, kan menganggap tidak wajib. Tetapi kalau misalnya Allah, ini juhud berarti. Tetapi kalau misalnya ada kasus lain tadi ya, misalnya jahil misalnya, belum mengerti bagaimana cara menerapkan hukum Allah, atau misalnya malas misalnya, atau misalnya tidak mampu karena faktor-faktor tertentu, itu tidak bisa otomatis langsung dikafirkan ya. Jadi tarkul hukmi sekedar meninggalkan berbeda sama tabdil. Tabdil dengan niat juhud atau dengan niat tafdil atau ingkar atau dengan istihlal. Ini berbeda dengan tarkul hukmi. Jadi dia sekedar meninggalkan, bisa karena hawa nafsunya. Karena ingkar juga. Jadi kalau cuma karena hawa nafsunya berbeda hukumnya kan? Dengan yang karena istihlal. Kalau karena hawa nafsunya seperti misalnya dalam hal sholat misalnya, orang tidak sholat tidak otomatis dihukumi kafir. Dilihat dulu, kalau meyakini bahwa sholat ini sudah tidak wajib lagi, mungkin dia kafir. Tetapi ketika dia misalnya ketiduran atau dia malas,
tapi masih meyakini kewajibannya sholat, maka dia tidak bisa disebut sebagai kafir. Iya. Ya, baik. Jadi minum khamar itu melanggar aja, Ya, jatuhnya maksiat. melanggar. Tapi kalau istihlal menghalalkan secara etikot ya, tentang khamr, itu kekafiran. kekafiran. Ini pentingnya memilah ya. Ya, perlu dipilah. Di sini saya kira penting sekali. Tetapi sebetulnya bagaimana memaknai hukum Allah itu seperti apa? Karena kalau kita lihat tadi kan multi tafsir ya, tidak mungkin sekaliber sahabat Ali, kemudian sahabat Umar tidak mau menerapkan hukum Allah, itu kan suatu hal yang tidak mungkin. Beliau-beliau adalah orang yang paling komit dan paling ketat dalam penerapan hukum Allah. Tapi jadi sebetulnya memaknai hukum Allah ini seperti apa? Kenapa dari mulai dulu orang Khawarij sampai dengan hari ini beberapa kelompok mengkafirkan orang di luar kelompok mereka? Bahkan Sayyid Qutb menyebut mempunyai satu istilah yang disebut dengan jahiliyatul alam atau jahiliyatil qarnil aishirin ya. Sebetulnya memaknai hukum Allah ini seperti apa? Karena kalau kita lihat orang-orang seperti sahabat Ali, sahabat Umar itu kan meyakini bahwa yang dilakukannya itu juga bagian dari hukum Allah. Mereka tidak pernah mengatakan ini hukum saya gitu. Tetapi beliau-beliau kan meyakini bahwa ketika membuat hisbah, kemudian tidak memotong tangannya pencuri di masanya Umar, kemudian tidak membagi ghanimah kepada prajurit, padahal itu tertera di dalam Al-Quran secara eksplisit. Nah, itu sebetulnya bagaimana kita menginterpretasi soal hukum Allah ini, istilah hukum Allah ini? Ya, jadi sependek yang kami pelajari, Gus Naji dan Ustadz Bara, bahwa para sahabat, para ulama ini jelas mereka ini ya menjalankan hukum Allah, dan pentingnya bagaimana memahami dan menjalankan hukum Allah ini harus dengan ilmu. Ya. Karena itu ya pentingnya Islam ini agama ilmu dan agama akhlak. Ya. Dan karena itu yang menjadi pewaris Nabi ini adalah para orang yang ahli ilmu. Ya. Nah, ini pentingnya, artinya kita memahami konsep hukum Allah, menjalankan, menerapkan konsep hukum Allah ini harus dengan ilmu. Dan tadi sebagaimana yang sudah disinggung oleh Ustadz Bara, oleh Gus Najih juga, bahwa dalam hukum Allah ini ada yang sifatnya mutlak, yang sifatnya sawabit. Dia itu tidak bisa diganggu. Seperti ya mengimani Allah, mengimani malaikat, hari akhir, Rasul, kitab suci, dan qadar itu ya nggak bisa dikurangi. Kemudian mengenai rukun Islam, ya, sholat itu wajib, ya itu tidak bisa kemudian, kecuali kalau ada uzur, kan beda. Sholatnya wajib, tetapi ketika ada uzur tidak berarti sholat itu tidak wajib. Tetap wajib, tetapi kemudian bagaimana cara praktik melaksanakannya itu ada rukhsah, ya kan? Misalkan ketika dalam safar dibolehkan ada jama, ya, dibolehkan ada qasar. Kalau misalkan jarak perjalanannya memenuhi syarat 80 kilo misalnya. Itu yang disebut hukum taklifi, hukum wad'i. Kemudian ya makanya para ulama itu membagi dalam agama hukum Allah ini ada yang sifatnya sawabit, yang tetap, yang qat'iyus subut, ada yang kalau sekarang harga mati, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi. Ya, ada yang sifatnya mutaghayyirat, yang itu hal-hal yang ijtihadiyah, yang kalau kata Ustadz Farah tadi qadhaiyah, sia-sia. Misalkan bagaimana untuk membuat hukum-hukum yang sifatnya baru, tetapi untuk kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan manusia ini kan sesuai dengan tujuannya agama dan hukum Allah itu sendiri, dan hukum ini tentu harus selaras dengan nilai-nilai umum daripada hukum Allah ini sendiri. Nah, ini hal-hal yang kadang sering disalahpahami. Jadi oleh sebagian kelompok misalkan Khawarij, mereka ini mempersempit ya masalah al-hukmu lillah ini menurut versi mereka sendiri, sehingga dan memaksakan itu kepada orang lain. Sahabat Ali, sahabat Muawiyah ini orang kekasih Nabi yang dekat sekali,
tetapi hanya gara-gara konflik 2 hari, dan itu pun mereka bersepakat mengakhiri konflik, itu dipandang negatif oleh kelompok Khawarij ini dan dikafirkan. Ini kan bahaya ya. Nah, termasuk halnya kemudian pandangannya Al-Maududi. Al-Maududi ini mengatakan bahwasannya Allahu lahul hukmu wasultah, hanya Allah lah pemilik hukum dan kekuasaan. Ya betul, dalam hal ini betul, tetapi turunannya di sini wal khalq, jadi kita manusia ini laisa lahum illa ta'ah al mutlaqah, tidak punya pilihan lain kecuali harus turut patuh secara mutlak terhadap hukum Allah ini. Nah, tadi kata Pak Farah, ya hukum yang mana dulu hakimnya ini? Apakah yang takwiniyah atau yang tasyri'iyah? Kalau itu ya kita memang sebagai seorang muslim, nahnu abidullah, ya kita ini hamba Allah harus menjalankan perintah itu. Tetapi kalau yang sifatnya adalah qada'iyah, sia-sia, ijtihadiyah, itu terbuka luas, dan hal yang ijtihadiyah ini yang seharusnya itu perlu ilmu yang sangat dalam agar tidak disalahpahami. Bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang sebenarnya sifatnya ijtihadiyah itu kemudian dipandang sebagai yang qat'iyah. Nah, ini akar permasalahannya di sini. Hal-hal yang sebenarnya terbuka untuk ada ijtihad di sananya, kemudian gara-gara disalahpahami, wah itu tidak nurut hukum Allah itu misalkan. Gara-gara apa? Ya dia tidak sesuai kan, menurut karena pemahamannya itu, ini. Ya, perbedaan pendapat dalam masalah ijtihad ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengkafirkan begitu ya. Nah, yang bahaya itu kan begini, Al-Maududi bilang, barang siapa yang yusdir, yang dia itu membuat, mengeluarkan qawanin, undang-undang, yakhda'u lahal bashar, mengatur manusia ini, yang dalam pandangan dia itu ini bukan undang-undang Allah nih, ini undang-undang buatan manusia, ya kan? Itu bahwa kafir. Ini kan bahaya. Nah, bahayanya di sini. Dan kemudian karena kafir, ya dia boleh untuk diperangi dan dibunuh. Nah, bahaya itu di sini, Ustaz ya. Jadi apa namanya? Pemaksaan, penyempitan pemahaman al-hukmu lillah tadi ini dengan perspektif yang dipersempit dan yang fanatis ya. Kemudian pandangan Al-Maududi ini itu dikagumi, diadopsi oleh seorang tokoh dari Mesir ya, namanya Sayyid Qutb. Jadi Sayyid Qutb ini ya memandang bahwasannya sistem yang sekarang hidup seluruh orang muslim di dunia ini itu jahiliyah, dan karena itu orang muslim semuanya yang nggak ikut dia jahiliyah, bahkan lebih buruk dari jahiliyahnya masa Nabi. Kenapa? Jahiliyah artinya kafir ya. Iya, jahiliyah itu kafir. Karena katanya kalau pada zaman Nabi itu ya jahiliyahnya hanya ya'budunal asnam. Ausan ya, mereka hanya ya memusyrikan Allah, tidak mau mengikuti Nabi. Tetapi zaman sekarang ini ya ada hukum Allah menurut Sayyid Qutb, tetapi kenapa orang-orang muslim ini justru memilih sistem, memilih hukum, memilih peraturan yang itu kata Sayyid Qutb tidak sesuai dengan hukum Allah. Artinya fikih-fikih yang dijalankan, kan saat itu ulama Azhar punya otoritas. Ulama Azhar dipandangnya sebagai jahiliyah juga. Gimana kan? Ini repot ya. Nah, karena itu bahayanya kita bisa bilang ini tatorruf ya di sini. Ekstremisme, kemudian bahayanya fanatisme, bahayanya tidak memahami agama dengan ilmu yang punya otoritas, tidak dengan akhlak, ya pada akhirnya justru tadi itu kalimatul haq tetapi justru menjadi batil, ya kan? Dia mungkin ingin mengkritik kemaksiatan, ingin mengkritik kesewenang-wenangan, itu kita muttafaq alaih, tetapi kemudian kalau itu tidak dimaknai, tidak dikonsepsikan dengan betul, pada akhirnya justru menimbulkan kemafsadahan, menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar. Apa itu? Membunuh sesama saudara muslimnya sendiri, mengkafirkan para ulama yang jelas-jelas punya otoritas keilmuan. Nah, ini yang betul bahwasanya dalam agama Islam itu harus hati-hati ya. Mengkafirkan seseorang itu sangat berat sekali ya. Ininya ya, konsekuensinya sangat berat sekali. Karena itu harus sangat hati-hati. Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam diskusi kita pada hari ini. Ini baru mukadimah ya, karena sebetulnya masalah hakimiyah ini akan sangat panjang sekali kalau kita bahas. Nanti kita akan bahas pada episode-episode berikutnya. Tetapi yang pasti pelajaran yang didapat hari ini adalah bahwa kita perlu hati-hati memandang atau memaknai terminologi atau istilah hakimiyah ini, karena ada sejarah-sejarah yang seperti tadi ya, yang kurang elok, yaitu ketika
hakimiyah kemudian dijadikan sebagai senjata untuk mengkafirkan dan kemudian menghalalkan darah orang lain, dan yang dikafirkan adalah orang yang oleh Nabi sudah dijamin masuk surga. Artinya tidak mungkin orang itu melakukan kekafiran, yaitu Umar dan juga Ali ya, karena beliau berdua termasuk orang yang dijamin oleh Nabi masuk surga ya. Satu lagi tadi ada yang ketinggalan Gus Naji, 2 menit ya, bahwa sosok Said Qutb ini tadi disebutkan bagaimana pandangan para ulama mengenai penafsiran wa man lam yahkum bima anzalallah ila akhirih, yang kemudian faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Farah, oleh Gus Haji juga, tetapi kita menarik membandingkan cara penafsirannya Said Qutb ya. Karena kalau Al-Maududi kan tidak menulis kitab tafsir. Kalau Said Qutb menulis kitab tafsir yang berjudul Fi Zilal Al-Qur'an. Nah, itu ketika memaknai ayat tadi ini, itu berbeda dengan mayoritas ulama tafsir Al-Quran selama beberapa abad ini. Kita bisa bandingkan misalkan dengan tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Az-Zamakhsyari, Al-Kasyaf, itu kemudian tafsirnya Al-Fakhrur Razi, Mafatihul Ghaib, ya. Kemudian dengan tafsirnya Al-Baydawi, Ma'alimut Tanzil, ya. Kemudian dengan tafsir-tafsir yang lain, ya tadi itu ketika ulama lain ya mengaitkan dengan asbabun nuzul, kemudian ya kufrun laisa bikufrin, ya kufrun duna kufrin, kemudian ya sebenarnya ayat ini untuk tasydidul maksiyah, ya mengecam keras perbuatan yang itu kemaksiatan gitu ya. Nah, asbabun nuzulnya juga bukan kepada muslim sebetulnya. Nah, Said Qutb ini justru mengaitkan lam yahkum ini kepada pihak pemerintahan. Pada saat itu dikatakan ini pemerintah tidak sedang menjalankan hukum Allah, dan umat muslim yang memang hidup di bawah undang-undang pemerintahan yang dipandang tidak menerapkan hukum Allah ini, ya mereka itu musyrik. Mereka itu kafir karena juga. Mentaati hukum tersebut. Dan bukan mentaati, dan juga ya bahasanya diam saja. Nah, padahal kan gimana? Ini ada satu orang ulama, ya nggak ulama juga Said Qutb ini ya, satu orang jurnalis ya, kemudian wartawan, punya pandangan tafsir sendiri yang berbeda dengan hampir mayoritas ulama tafsir Al-Quran sepanjang 1300 tahun itu. Nah, ini catatan kritis ya. Kemudian Said Qutb itu dikritisi oleh pemimpin Jamaah Ikhwanul Muslimin yang hidup setelahnya. Ada Hasan Hudaybi, itu mengkritisi pemikiran Said Qutb dan dikatakan, katanya ya nahnu itu duat walaisa qudot, apa namanya, berdakwah dengan jalan yang baik, tapi tidak berhak kita ini kemudian menjadi qodi yang nahnu atiba, yang apa menghukumi ini kafir, ini musyrik, ini segala tanpa punya dasar landasan legitimasi keagamaan yang ketat gitu ya. Seperti itu Gus ya. Iya, baik. Yang pasti memang apa ya, kalau dalam bahasa hadis itu ya syudzuz ya. Syudzuz, pendapat yang syadz, karena dalam perjalanan 1300 tahun Islam, baru pada era tahun 60-an itulah muncul tafsir terhadap ayat ini, yaitu dari seorang yang bernama Said Qutb yang backgroundnya adalah wartawan, bukan ulama. Kemudian dia menjadikan pemaknaannya terhadap ayat tersebut untuk mengkafirkan dunia, bukan mengkafirkan 1-2 orang. Padahal mengkafirkan 1 orang saja, mengkafirkan umat muslim. Ya, mengkafirkan umat muslim sedunia kan? Iya. Artinya mengkafirkan 1 orang saja itu konsekuensinya sudah sangat berat. Mengkafaro mu'minan fahuwa kaqatlih, katanya. Ya, itu sangat berat sekali. Apalagi ini yang dikafirkan adalah umat Islam sedunia yang oleh Nabi sudah dijamin bahwa ma akhafu an tusyriku min ba'di syai'a. Jadi ketika Said Qutb mengatakan bahwa dunia sudah kembali pada kekafiran, Nabi justru mengatakan bahwa saya tidak khawatir umat saya akan jatuh pada kemusyrikan. Artinya imannya umat Islam ini dijamin akan tetap eksis ya. Mungkin sebagai closing statement di edisi pertama diskusi kita soal hakimiyah, Ustaz, seperti apa? Ya. Jadi yang pertama menekankan tadi bahwa harus dirinci ya, hakimiyah ini, yaitu tadi 3 ya, hakimiyah takwiniyah, hakimiyah tasri'iyah, kemudian hakimiyah qadaiyah atau syiasiyah. Nah, kemudian yang kedua menekankan yang wilayah syiasiyah ini, yaitu wilayah yang memang Allah mengizinkan untuk eksplorasi atau istihad, mengembangkan,
hukum-hukum yang berguna untuk masalah sosial politik ya. Dan ini sudah ditekankan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali ya, ketika mendefinisikan tentang siasah. Beliau menyampaikan as-siasah makana fi'lan yakunu ma'ahun nasu akroba ila sholah wa ab'ada anil fasad wa ilam yaddohu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wala nazala bihi wahyun. Jadi politik adalah atau siasah adalah setiap aktivitas atau tindakan yang dengannya manusia menjadi lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan. Ini maqasidus syariah. Jadi ukurannya maqasidus syariah, maslahat. Kemudian meskipun Rasul SAW tidak menetapkannya dan tidak pula turun wahyu tentangnya. Artinya ini wilayah yang dibolehkan untuk eksplorasi tadi. Manusia. Ya, jadi kalimat ini bukan kalimat mengingkari keimanan, tapi intinya wilayah yang boleh istihad di wilayah ini, mengisi ruang kosong, mengisi ruang kosong yang diizinkan Allah. Diizinkan Allah. Jadi ini bukan melanggar, bukan mengganti, bukan mengganti, bukan menegasikan yang hukum Allah itu, tetapi mengisi ruang kosong karena wahyu sudah berhenti turun, Nabi sudah wafat, tidak mungkin ada hadis baru, tetapi masalah terus bermunculan sampai akhir zaman nanti. Maka butuh ruang kosong yang harus diisi untuk kemaslahatan itu. Dan yang ini bukan kekafiran. Bukan kekafiran. Ya, bukan kekafiran. Ya, artinya ini harus dipahami sehingga nanti harus menjadi bagian solusi ya terhadap hukum, peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh manusia untuk mengatur sebuah negara ya, untuk kemaslahatan publik. Ya, untuk kemaslahatan orang banyak. Supaya aman, tertib, terkendali, sehingga pembangunan bisa berjalan menjadi negara yang maju dan bermartabat. Karena salah memahami, mengeneralisasi kekafiran hanya karena sekedar undang-undang yang dibuat oleh manusia, ini menimbulkan masalah. Akhirnya menjadi bagian dari masalah, bukan menjadi bagian daripada solusi. Nah, itu aja penekanan dari kami, ya intinya harus dipilah dan dirinci. Baik. Demikian, Gus. Baik. Dari Dr. Ginanjar, seperti apa closing statement dari diskusi kita? Ya, sudah sangat lengkap dan luar biasa tadi disampaikan oleh Ustadz Farah, bahwasannya agama ini betul harus difahami, dijalankan, diterapkan dengan ilmu yang jelas. Dan itu sudah dicontohkan selama 1400 tahun ini ya melalui para pewaris Nabi, yaitu para ulama ini. Mereka sudah mewariskan kepada kita ilmu dalam ya masalah hakimiyah ini, masalah al-hukum. Baik itu dalam bidang teologi, baik itu dalam bidang syariat, fikih dan seterusnya. Sehingga kemudian tadi yang Gus Najih juga bilang wahyu sudah selesai, Nabi sudah wafat, para sahabat juga sudah 13 kurun yang lalu zaman sekarang ini kehidupan terus berjalan, problematika terus muncul yang baru yang tidak ditemukan. Makanya ya kembali kepada apa? Kepada ilmu. Ada tadi itu ya usul fikih, ada qawaid fikih, ada maqasid syariah. Hal yang paling sepele saja Ustaz ya, misalkan pada zaman Nabi dulu tidak ada umat muslim yang tinggal di daerah-daerah yang dekat dengan kutub, kan? Daerah di Skandinavia. Sekarang ada banyak orang-orang muslim yang tinggal di sana. Itu cara ngatur waktu sholatnya, waktu puasanya bagaimana Ustaz? Misal nih, kalau ketika musim dingin di daerah-daerah Skandinavia itu ya, kayak Swedia, Norwegia, Denmark ya kan? Finlandia, itu kalau musim dingin puncak-puncaknya pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, itu ya siang matahari paling cuma 3 jam. Puasanya enak Ustaz ya. Buka maghrib, tarawih, sahur, udah. Selesai. Sebaliknya pas musim panas, itu siangnya itu bisa 20 jam, sementara malamnya cuma 4 jam. Itu bagaimana nanti mengatur puasanya, mengatur waktu sholatnya. Ini kan hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Kewajiban sholat, kewajiban puasanya tetap.
Tetapi bagaimana ada hukum baru di sini yang menyesuaikan dalam keadaan seperti ini, yang disebut kalau istilahnya itu ya fiqhul aqliyat ya, atau fikih ketika umat muslim ini tinggal di daerah yang ya tidak normal secara siklus alam gitu ya. Nah, ini agar kemudian agama ini bisa solihun likulli makan wa fi kulli zaman. Tetap relevan sampai Tetap relevan dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah bahwa kita perlu memahami lebih dalam makna hakimiyah ini. Hakimiyah ini tidak letterlek, tidak harfiah, tetapi apa yang dilakukan oleh para ulama dengan berijtihad, di mana di ruang-ruang tersebut tidak ada petunjuknya secara qat'i di dalam Al-Quran maupun hadis, maka di ruang kosong itulah di mana Allah sudah memberikan mandat kepada manusia, kepada umat Islam untuk berijtihad ya, dalam hal ini para ulama. Maka ijtihad para ulama ini juga bagian daripada hukum Allah hakikatnya. Karena ijtihadnya para ulama ini menjalankan perintah Allah, maka produknya juga merupakan bagian daripada hukum Allah. Sehingga kita tidak bisa atau keliru ketika ada yang mengatakan bahwa hukum manusia itu totali atau semuanya adalah kafir. Karena sebetulnya banyak ruang kosong yang harus diisi. Tidak mungkin kita berdiam atas problematika yang terjadi. Ketika kita berdiam, maka berarti Islam ini kehilangan relevansinya. Sudah hanya cocok di masa itu, di masa Nabi, ketika Nabi masih ada. Kalau hukum kita berhenti, tapi kita masih, Islam ini akan tetap kontekstual, relevan karena ijtihad para ulama, di mana ijtihad itu juga bagian daripada hukum Allah. Demikian saya kira untuk diskusi episode pertama dari tema hakimiyah ini yang akan berseri nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan khazanah keilmuan kita. Demikian saya kira Ustadz Farah, jazakumullah khair, terima kasih. Dr. Ginanjar, terima kasih. Saya Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.